Nama kamu Nedi. Dedi umur ah, tiga tiga, Tiga, tiga tiga, tiga tiga. Oke. Apa yang kamu mau tanyakan? tiga tiga. Ini kami sekarang nih lebih besar ke pengeluaran daripada penghasilan. Lebih besar daripada lebih besar daripada ini. Penghasilan. Lebih besar pasak daripada tihang ya gitu ya. Itu jadi sekarang. Oke. Terus, ini awak cakap orang Malaysia kah? Orang mana kah? Orang Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kalimantan manakah? Pontianak. Oh, Pontianak. Kuntian ya berarti ya. Nah, Gimana gimana Nedi? Terus udah gitu? pikiran sih udah agak tenang soalnya utang banyak. Banyaknya utang tuh termasuk dengan hampir semua dengan keluarga adik-beradik. Hmm? Cuman utang yang per bulan ini lebih besar Hmm? dari penghasilan. Hmm? Terus Jadi itu ke kemana perorangan lah atau ke solusi? perbank? Itu ke perorangan apa ke perbankan kah? Termasuk perbankan. Perbankannya pinjol kah atau apa? Mekar, tahu nggak Mekar? Apa itu Mekah? King non King Mekah tak Eh, King. Mekar, Mekar. Mekar itu maksudnya macam eh, macam sejenis pinjol Koperasi. gak lah per minggu. Koperasi sejenis koperasi modelnya. oke, itu kan kalau koperasi begitu bunganya nggak terlalu besar kan? Cuman dia tuh per minggu. Per minggu. Oke. Kita ini ya, kita rinci ya izin ya. Jadi dapat penghasilan per bulan berapa? Sekitar 6 jutaan lah. Kotor kotor 6 juta. Tuh, ini dulu kok. Dia itu seorang penjudol bukan? Iya. Iya, penjudol. Kamu penjudol lagi. Oke, lanjut kok. Lanjut udah gitu. Jadi Tapi ini udah hampir 2 minggu sih berhenti. Time dah mentok lah rasa. berhenti itu karena memang tidak ada uang. Halo, selamat Gini siang. ceritanya Tidak kan. ada uang. Boleh ceritakan lah, ceritakan eh, ya. ah, duit duit bos tuh ada 12 juta lebih tak akhir dengan saya tuh. Hmm? Cuman saya pakai 7 juta. Hmm? Masih bisa rasa saya nahan itu. Uangnya Cuman masih ada. saya ngomong dengan orang tua ngaku udah itu udah selesai masalahnya. Saya ngomong Hmm? ngaku dengan orang tua, adik-beradik, saya minta maaf kan, Dibantu sama orang berjanji tua. tak ngulangi lagi. Dibantu sama orang tua, adik-beradik untuk yang nutupin duit Itulah bos. salahnya. Karena saya tak mau. Itulah salahnya, dibantu. Udah gitu terus? Karena Terus? saya ngomong cerita apa dia kan ngaku kan dengan keluarga, Nggak dengan apa-apa, nggak adik-beradik kan. apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja, santai. Lanjut. Dibantu lah dengan adik-beradik, dengan orang tua. Selesailah duit bos tadi nih. Hmm. Cuman masalah lagi nih yang per bulan nih lah tadi nih. Macam mana lah solusinya? King, per bulan King. King, Hah? per bulan cara gimana tuh? Silakan orang Kalimantan juga kan ini. Pontianak dia. Get. Makan lapar get. Silakan King Caca. Gimana? Jadi besar pengeluaran daripada penghasilan gitu. Betul, begitu. Iya, Penghasilan dia Bukan, gajinya kurang itu lebih 6 bukan juta lah. perkara besar pengeluaran daripada penghasilan, tapi uangnya aja yang belum cukup banyak gitu. Benar mm, nggak? Kalau iya betul. apa? Apa yang mau ditanyakan?
membayar hutang cicilan koperasi Halo, gitu. King? Membayar hutang cicilan koperasi gitu maksudnya. Kecil, King, suaranya, King. Halo, jelas Nah, nggak? gede Kecil sekarang. suaranya, King. Keras, keras, keras. Baru keras sekarang. Yang mau Nah, iya, iya. ditanyakan itu apakah bagaimana caranya membayar cicilan di koperasi per minggu itu atau gimana? Nah, iya, iya, iya. Termasuk bank, bank ada, koperasi ada. Nah, koperasi itu kan mekar ya kan? Iya, Mekar itu kan mingguan ya kan? Setiap minggu sekali kan dia iya. nagihnya kan? Nah, Ah, perbankan itu iya. apa? Gadaikan apa di perbankan? Menganggunkan apa pinjam di bank itu? Buat rumah, suat tanah. Tanah. Oke. Kamu harus fokus dulu ke surat tanah itu. Berapa sisa hutang yang kamu harus bayarkan di perbankan itu? Total semua ke atau per bulannya? Total semua. Total semua dia masih 15 kali. Kita 11 kali 20-an cicilan masih. berapa satu bulan? Hmm, 1,6 juta. 7,6 juta. Oke. Penghasilan kamu berapa? 6 juta. 6 juta. Oke. Aman itu. Ah, saya ini anak 4. Anak 4. Rupa-rupa warnanya berarti ya. Paling besar berapa Hmm. tahun? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Oke. Dari penghasilan 6 juta rupiah per bulan itu, kamu masukin itu satu bulan untuk satu bulan untuk perbankan, satu bulan untuk koperasi. Jadi langsung 4 kali bayar dalam satu bulan itu. Bisa kamu lakukan itu. Sisanya berapa ya itu kamu harus bisa memanfaatkan sisa itu dari setelah kamu potong atau setelah kamu alokasikan ke pembayaran hutang di perbankan satu bulan dan alokasikan ke pembayaran pinjaman di koperasi itu satu bulan selama 4 kali dalam satu bulan itu. Berapa cicilan satu minggu untuk koperasinya? Dia 2 minggu yang 2 minggu sekali itu 800. 400. Berarti yang seminggu sekali berapa? Nah, yang seminggu sekali itu 200 lebih, tak salah. Iya, 200 lebih. 200 lebih. Oke, 2 kali 4 800. 800 dikali 2 itu kan 16. 16 ditambah 800 2.400.000. 2.400.000 Iya. perbankan itu kan 1 juta berapa? 1,5 juta. 1,5 juta berarti 2.400.000 berarti 3 juta Masih sembilan ratus. mas, Tiga mas juta sembilan ratus kan? King, King, Hmm? King, masih ada Gi, King. Apa? Masih ada Gi satu. Apa? Berapa? Berapa? 800. 3.900.000 ditambah 800 berarti 4.700.000. Nah, beban hutang per bulan itu yang kamu harus bayarkan itu 4.700.000, sedangkan penghasilan kamu 6 juta. Itu masih bisa, brother. Kalaupun misalkan itu kamu bayar itu untuk kamu harus bisa menyelesaikan salah satu dulu, yaitu perbankan dulu. Kalau mekar itu bisa lah, karena tidak ada apa unsur-unsur keterlibatan secara perspektif hukum di dalam mekar itu. Tapi perbankan itu kan ada anggunan yang kamu anggunkan di dalamnya. Kamu selesaikan dulu perbankan dulu, yang mekar itu biarkan dulu. Yang penting saat ini bagaimana caranya aman di dalam keluarga kamu dulu. Paham? Um, tapi ada Suaranya putus-putus. takutnya tuh ada rasa takutnya tuh terulang lagi. Nah, gitu ah. Berarti permasalahannya sekarang itu bukan soal bagaimana caranya kamu membayar dan mengasur setiap bulan dari hutang piutang kamu.
Tapi saat ini kamu itu belum benar-benar berhenti dan belum benar-benar sembuh di dalam permainan atau sumber masalah itu. Yang kamu harus lakukan saat ini tidak harus kamu membicarakan tentang berapa banyak angsuran yang harus kamu bayar yang dihasilkan dari sumber penghasilan yang saat ini dari kamu bekerja. Tapi bagaimana caranya kamu bisa berhenti untuk sembuh, tidak mengulangi dan tidak lagi bermain dari sumber masalah itu yang bisa mengakibatkan kamu hutang numpuk banyak. Paham? Satu-satu dulu, Iya, geng, brother. iya, geng. Mana dulu Paham. yang harus mana dulu yang harus dirubah? Karena yang harus dirubah itu mindset atau paradigma kamu di dalam permainan itu. Buat apa ketika kamu membicarakan masalah bagaimana membayar hutang piutang dari 3 beban atau 4 beban yang harus kamu bayarkan setiap bulannya, tapi kamu masih mempunyai dalih atau keinginan untuk melakukan deposit di permainan judul itu. Itu sia-sia, brother. Itu tidak akan pernah menjadikan kamu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Bahkan itu akan menambah masalah. Dan durasi waktu pinjaman kamu yang tadinya itu cuma 1 tahun selesai, ini bisa menjadi 2, 3, 4, 5 tahun baru selesai. Jadi konteks Iya, geng. pembahasan di sini adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan sumber masalah itu dulu. Untuk perencanaan bagaimana kita mengalokasikan dari hasil yang kita dapatkan untuk kepentingan pembayaran hutang yang dimana itu urusan nanti di belakang. Yang penting kamu sudah mendeklarasikan diri kamu itu berhenti dan kamu sembuh di dalam permainan itu. Ibaratnya kamu saat ini itu pengen minum, tapi gelas kamu itu bocor. Kamu ngambil air, gayung kamu itu bocor. Seberapa banyak kamu mengambil air itu, menimba air itu, tetap itu tidak akan pernah terisi penuh. Artinya sama, ketika hasil kamu, gaji kamu 6 juta, kamu bisa bayar hutang piutang kamu, tapi di satu sisi kamu masih bermain dan melakukan kebiasaan penyimpangan buruk itu, yaitu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Yang ada itu akan menambah beban masalah. Paham? Hmm, paham, paham. Karena ketika kamu sudah Berarti berani intinya untuk fokus mengambil uang, berhenti dulu ya, geng. ya iya dong, harus berhenti dulu dong. Itu adalah dasar atau bahan pertama. Kalau kamu mau bikin kue itu, dia harus ada terigu. Ketika nggak ada terigu ya nggak bisa gitu. Nah ini adalah bahan. Bahan pertama itu harus berhenti dulu. Harus sembuh dulu. Baru kamu ngomongin masalah manajemen keuangan itu seperti apa. Untuk biaya saving bagaimana, untuk perencanaan liburan anak-anak bagaimana, untuk rumah tangga bagaimana, untuk air token listrik bagaimana. Itu urusan kamu secara pribadi. Yang saat ini kamu katakan di sini, diskusikan di sini bagaimana caranya kamu bisa berhenti, kamu bisa melupakan keinginan atau mengalihkan hasrat di dalam permainan judul itu. Dan yang bisa memberhentikan kamu itu diri kamu sendiri. Hmm. Kami di sini adalah seorang penuntun, tapi kamu sebagai penentu. Menentukan sikap bagaimana kamu mau berhenti atau tidak sama sekali. Kamu mau stop, menyudahi, atau melanjutkan lagi. Itu kembali lagi kepada dirimu. Kami hanya sebatas membaca peta lokasi saja tujuan kamu itu ke A. Tapi ketika kamu mempunyai perencanaan di tujuan ke B, silahkan. Itu adalah hak kamu sebagai penentu. Kau mau mengambil saran dari kami atau tidak, terserah, tidak masalah. Tapi setidaknya kamu harus bisa berpikir, menganalisa secara logika kamu, secara nalar sehat kamu. Dari utang piutang yang kamu ciptakan itu dari apa? Itu kan dari permainan judul itu. Berarti judul itu sudah merusak Iya. tatanan kehidupan dan keuangan finansial kamu di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kamu. Lantas kenapa harus kamu mainkan kembali? Kenapa kamu harus melakukan itu secara berulang-ulang lagi? Bukankah ini sudah menjadi sebuah pukulan yang keras buat kamu sehingga kamu dengan uang yang tadinya 6 juta itu untuk saving biaya anak pendidikan sekolah aja nyaris tidak ada. Yang ada itu uang penghasilan kamu alihkan kepada pembayaran angsuran setiap bulan 3-4 titik itu. Bukankah ini tidak cukup buat kamu? Biar Iya. kamu bisa merenung, biar kamu bisa sadar atas apa yang kamu lakukan itu akan mengorbankan semuanya. Kamu adalah seorang pelaku yang mengorbankan diri kamu, mengorbankan kebahagiaan istri dan anak kamu, mengorbankan semua kehidupan kebahagiaan kamu di dalam rumah tangga kamu.
Harusnya kamu bisa berpikir, brother. Oke? Iya. Yang penting kamu itu ada niat, keinginan, kemauan, dan ada tindakan. Ketika keinginan, kemauan itu kau konsolidasikan dengan sebuah tindakan, itu akan menjadikan sebuah proses menuju progres yang signifikan. Tentunya yang baik, bukan yang negatif. Paham? Paham. Oke. Terakhir bermain kapan kamu, brother? Sekitar 2 mingguan. Oke, 2 minggu saat ini, 2 minggu ke depan, entah kenapa, entah bagaimana caranya, kamu lupa bagaimana untuk melakukan deposit dan kamu lupa bagaimana kebahagiaan, kesenangan, efek adrenalin endorfin yang dihasilkan atau dopamin sistem yang dihasilkan oleh permainan itu. Entah bagaimana kamu melupakan itu semua, kamu bisa menjadi pribadi kamu yang saat ini kembali kepada nol, kembali kepada fitrahmu sebagai manusia yang tidak pernah lagi mengenal tentang perjudian. Entah bagaimana caranya, entah seperti apa datangnya, kamu menjadi laki-laki yang bisa bertanggung jawab penuh untuk kebahagiaan anak dan istri kamu. Entah bagaimana caranya kamu sudah saat ini memikirkan untuk bisa mendapatkan uang penghasilan dari sumber-sumber yang lain di luar daripada sumber saat ini yang kamu dapatkan. Kamu harus selalu afirmasi hal-hal yang positif, penegasan sebuah kata intonasi untuk bisa membangun gairah kesadaran kamu di ruang kesadaran kamu agar kamu bisa menjadi pribadi yang berlaku santun, berlaku baik, berakhlak baik. Tidak memikirkan sesuatu yang negatif yang akan bisa meruntuhkan tatanan rumah tangga kamu bersama anak dan istri kamu, dan kamu stop saat ini. Kamu tidak lagi menyakiti kedua anak kamu atau keempat anak kamu dan istri kamu. Stop saat ini. Kamu menciptakan rasa traumatistik, kekhawatiran, luka yang dihasilkan oleh perbuatanmu sebagai mereka, orang yang menjadi korban atas kelakuanmu. Paham, brother? Paham. Oke. Silakan, Os. Termakan heula, ambil alih heula cooking ke kakak Fatimah Oke. dulu, baru ke Gitu ya, petualang Nedi ini. ya? Iya. Makasih ya. Siap, sama-sama, brother. Oke, izin keluar ya, izin Oke, turun. ya. Silakan petualang. Fatimah dulu, kakak Fatimah dulu. King. Halo Kak Fatimah, silakan di open mic. Halo, Aduh King, maaf di belakang Assalamualaikum. King. Izin kok kalau ini kok. Siap, assalamualaikum Kak Fatimah. Waalaikumsalam. Iya Kok Kak Fatimah, ada yang aku bisa dibantu? mau Iya, nanya, aku ini gimana Kak? punya suami seorang penjudi. Hmm. Sudah lama kok, sudah jalan 4 tahun. Aku Oke. punya suami penjudi. Terus Hmm. tujuan aku tuh pingin suami aku tuh kembali ke jalan yang benar. Tapi Hmm. tetap aja setiap dikasih kesempatan ngulang lagi dan ngulang lagi Oke. karena dia tuh pekerjaannya jadi kurir ya kan, Hah? tiap hari bawa